Saya diberi judul di sesi 3 ini adalah Detect Your Fire Inside. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau dengan suara keras sudah declare. Yang pertama katakan, saya sudah bebas. 1, 2, 3, ya. Saya sudah bebas. Saya dikuduskan. Saya dikuduskan. Yang ketiga, saya siap mengaktifasi api di dalam diriku. Katakan kanan kirimu, kamu juga. Oke. Itu udah muncul ayat dan di sepanjang slide saya ada ayat itu. Kita akan buka nanti. Tapi mari kita buka ayat dasar kita di Roma 12 ayat 11 yang sudah beberapa kali kita ucapkan. Sebetulnya dari sini kita udah bisa deteksi api itu burning gak di dalam kita. As simple as that. Karena ayat ini sangat simple tapi powerful banget. Ini ayat kesukaan saya, salah satu ayat kesukaan saya dalam hidup saya. Jadi kalau saya mulai malas-malesan, mulai gak sungguh-sungguh sama Tuhan, mulai kayaknya lebih sayang sama dunia, ayat ini ngingatin saya. Roma 12 ayat 11, boleh baca dengan suara keras sama-sama, 1, 2, 3, ya. Janganlah hendaknya kerajilanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Suruh perhatikan kata rohmu pakai huruf kecil, bukan roh Tuhan. Roh kita harus menyala-nyala. Jadi kalau khotbah ini bisa selesai dengan 2 kalimat ini saja. Apakah kerajinan kita kendor? Apakah roh kita masih menyala-nyala, bergairah, bersemangat, passionate terhadap hal-hal rohani? Apakah kita lebih suka hal-hal dunia, perkara-perkara dunia, apa yang dunia tawarkan sama kita? Dan apakah kita tetap melayani Tuhan? Saya suka kata-kata layani Tuhan, bukan layani pekerjaan Tuhan. Berkhotbah adalah pekerjaan Tuhan. Menyanyi adalah pekerjaan Tuhan. Singers, multimedia itu pekerjaan Tuhan. Tapi yang diminta adalah layani Tuhan. Artinya personal in touch, melayani Tuhan. Baru melayani pekerjaannya. Banyak orang sering salah. Mereka pikir kalau mereka udah melayani pekerjaan Tuhan, mereka pikir mereka in the will of God. Belum tentu saudara. Tapi kalau sudah melayani Tuhan, itu adalah titik poin di mana saudara sedang connect, berhubungan dengan sumber saudara. Handphone yang paling canggih, kalau dia nggak dicolok sama sumber listriknya, will never be turned on. Kita tahu kalau beli handphone baru ada baterai sisa sedikit aja. Tukangnya bilang, tolong dicas ya Pak. Nah zaman-zaman dulu handphone harus dicas 20 jam. Nah sekarang sih mungkin gak usah ya, lebih cepat. Tapi kita pun tahu bahwa kalimat ini sangat penting untuk direnungkan setiap katanya. Janganlah adalah sebuah perintah. Berarti Paulus sedang berkata bahwa gereja di Roma, karena ini surat kepada Roma, bahwa gereja di Roma sudah mulai kendor kerajinannya. Artinya begini, tadinya rajin, tadinya penuh semangat, tadinya bergairah. Kamu mulai kendor. Sebab Paulus berkata, janganlah. Dan dikatakan biarlah artinya keep on, kontinuitas, terus. Jangan cuma 1 minggu on fire, 2 minggu on fire, tapi biarlah rohmu terus menyala-nyala like a burning fire. Dan layanilah Tuhan. Artinya gereja di Roma sedang melayani sesuatu yang lain daripada Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan lagi nomor 1, tidak menjadikan dia lagi yang terpenting di atas kita. Dan saya lihat banyak anak Tuhan, ribuan anak Tuhan yang saya temukan dalam 23 tahun pelayanan saya. I can see the fire, I can see some fire, I can see no fire. Gimana kamu dengan Tuhan? Tapi kalau orang yang fire, saya bisa lihat saudara. I can see through the eyes. Saya bisa lihat dari matanya. Saya bisa lihat dari cara dia menyembah, cara dia memuji Tuhan, cara dia meresponi firman. Itu sebabnya saya capek berkhotbah di gereja yang pasif. Saya khotbah berulang kali, diundang berulang kali lagi di gereja yang pasif itu. Sampai saya pernah berdoa, Tuhan kalau bisa tidak usah diundang lagi. Sebab pasif banget, capek banget khotbahnya. Saya seperti berkhotbah dengan tembok, tidak ada respon, tidak ada eye contact, tidak ada eye shadow dan semuanya saudara. Kita ngelucu gak ada yang ketawa, kita ketawa gak ada yang ngelucu. It's crazy. Sampai I'm telling the truth. Saya berharap kalau ada di gereja itu, saya pengen pujian penyembahannya lebih lama dari biasanya. Kalau perlu sisakan waktu 15 menit saja buat saya. Dan pernah kejadian doa saya dijawab Tuhan. Worship leadernya keasikan menyanyi kelamaan, saya bersuka cita. Terus saya bilang sama ketua gerejanya, bos, waktu gue tinggal 15 menit. Gak apa-apa lu tambah aja. Saya bilang gak usah, saya sesuaikan. Saya maju ke depan, 15 menit sikat habis selesai. Saya pulang dengan tidak damai sejahtera. Gereja itu mati saudara. Gak ada ketawa, semuanya gak ada amin. Tapi kalau saudara lihat gereja black people in USA, you should learn from them.
Misalnya saya ucapkan begini, janganlah kerajaan mengkundor. Bisa ada yang berdiri di belakang, yeah! Mungkin kita kaget, saudara. Tapi itu yang keren. Biarlah roh menyala-nyala. Amin. Yes pastor, preach it man. Gitu. Jadi pengkhotbah juga semangat, saudara, amin. Saya pernah berkhotbah saking semangatnya kancing saya putus satu. Bus, mental saudara. Puji Tuhan bukan yang ini, yang itu. Habis gerejanya benar-benar gila, penuh api saudara. Setiap saya ngomong amin, yes pastor, come on. Sampai wow. Tapi kalau ke gereja yang model yang tadi, oh Tuhan jauhkanlah hamba dari dosa dan pencobaan ini. Ada amin saudara? Bukan maksudnya contoh di gereja itu. Ada amin saudara? Belum lagi kalangan sepertiga malaikat yang menguap di sana. Waduh saya udah lihat nguap. Gak ada amin pasif. Itu saya kalau khotbah sekarang saya udah tahu jurusnya. Berikutnya saya khotbah lihat mimbar saja. Nggak usah peduli saudara. Mau amin mau enggak. Terakhir Tuhan kasih saya hikmat. Bawa granat, itu cara satu-satunya. Yang tidak mau merespon, dalam hitungan 3 saya akan lempar granat ini. Supaya api menyala di tempat ini. Empet banget di gereja itu saudara. Saya gak perlu sebut namanya. Tapi one thing I know. The church in GB Berlin. You are on fire. Ya aminnya emplek. Baru dipuji. You are on fire. Lagu Hillsong tempo-tempo dulu. Itu harus dinyanyiin sebetulnya. This is a church. This is a church on fire. Keren banget. Kenapa gak ada lagu biarlah rohmu menyala-nyala sih? Sesi terakhir. Nama sekarang. Itu enak tuh dinyanyiin pakai bahasa Jerman. Percaya saya. Coba kasih tahu saya Bill, biarlah rohmu menyala-nyala apa bahasa Jermannya? Urala basyanda. Apa sih? Sekolah di Jerman gak ngerti Jerman, whatever man. Nah, 3 pertanyaan ini sebetulnya udah buat saudara bisa di-tag. Bisa di-tag aja sendiri. Nah di Jakarta kalau kita mau masuk sebuah hotel atau sebuah mall, kita dicek mobilnya, betul nggak? Tapi satpamnya sih asal-asalan sebetulnya. Udah lewat. Tapi di-detect sebetulnya. Saya pernah iseng sama tanya security, Pak di-detect apanya Pak? Ya bom lah Pak. Kalau bomnya saya taruh di perut. Dia ketawa. Tapi waktu masuk mall, saudara juga di-detect kan? Di airport. Saya pernah pergi ke London, the worst airport in the world. Dia copot semuanya, kalau perlu kolor saudara copot saudara. Semua dicopotin. Ikat pinggang, sepatu. Saya bilang apa lagi? You want me take another one? Udah semua masih bunyi. Ternyata kancing jeans saya bunyi saudara. Tinit, dia di-tag, dia cek. Untung cewek, jadi saya ya enak lah ya. Kalau cowok gue tendang ya, gue bilang don't touch. You can see but you cannot touch. Saya langsungin saudara, you can touch this, you can touch. It's true. Toret, asik banget. By the way dia udah jadi Kristen, udah jadi pastor sekarang. MC Hammer. Murtad lagi saya nggak tahu. Next slide please, my slide. Nah, ini dibaca aja. Api itu panas, membakar, burning, menyala, memberi penerangan, menghangatkan, menghanguskan juga,
memusnahkan juga, melahap juga, menguapkan benda cair, membangkitkan tenaga, merupakan penunjang kehidupan. Saya suka kata-kata merupakan penunjang kehidupan. Ternyata bukan cuma air dan udara, api diakui sebagai salah satu faktor yang menunjang kehidupan. Merupakan tanda sebuah kehidupan atau orang mati. Ada beberapa dokter di sini, orang mati cenderung dingin, betul nggak? Betul? Ada orang mati panas banget, karena darahnya udah berhenti. Kayaknya gue harus di belakang dia ya Ren. Ya bener ya? Apa? Sinyal di belakang, bukan salah gue berarti dong. Nah dia lagi di tag saya ini. Kalau orang jadi dingin, mungkin rohnya udah mati. Kalau saudara dingin terhadap perkara-perkara rohani, nyanyi, nyembah, aduh nyanyi nyembah lagi. Tepuk tangan, males gua. Dengerin khotbah, kayaknya dingin hati saudara. Gak ada kehidupan saudara. But when you are on fire, kelihatan dari cara saudara meresponi firman Allah. Saya udah jadi Kristen 23 tahun. I never, ever, dalam setiap khotbah saya gak pernah catat. That's me. Selalu handphone saya kutuk terus. Sampai istri saya belakangan ini telah belajar mencatat khotbah dari saya. Saya pernah buat kesalahan. Ada jemaat pegang handphone. Tolong jangan main handphone, saya sedang membawakan firman. Dia berdiri, lagi nyatat khotbah Bapak. Waduh malu saya saudara. Oh maaf, ini adalah contoh yang baik saya bilang. Pendeta kan ngelesnya jago, ya kan? Saya sedang memberikan arahan yang terbaik. Wah gila saudara. Dan kalau saya sudah ibadah, saya selalu bilang sama istri saya, kita putus beberapa saat ya. Karena saya mau, I wanna focus on God. I don't care less about anything. This is my moment. This is my time. I'm ready. I wanna sing. I wanna praise. I wanna worship Him. Sampai ibadah itu selesai baru kita nikah lagi. Maksudnya nggak cerai berulang kali kan? So understand? Itu saya. Dan saya paling terganggu kalau lihat orang berisik ketika orang berkhotbah saudara. Apa sih handphone dimatiin gitu kan, kayak saudara masuk bioskop, saudara disuruh sama layar matiin handphone kan. Turn off your mobile please, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngumumin, mati sendiri ya. Saya pernah nonton di Australia, ini bule edan, sepanjang film ngobrol terus. Saya terganggu gitu, nggak fokus, nggak konsentrasi. Mereka ngomong talking and talking nonsense sebetulnya. Ketawa berlebihan. Saya kaget saudara. Yang saya nonton nih bingung itu, nggak konsen. Saya khotbah di sebuah kaum muda 200 orang lah, nggak banyak. Baris belakang sepanjang khotbah ngobrol terus. Bener-bener ngobrolnya bukan cuma ngobrol. Kayak di warung kopi. Saya bilang Tuhan gimana nih? Saya diem aja, saya khotbah. Terakhir saya tantang saudara altar kau. Guess what? The last row in that place, semuanya yang maju ke depan, yang dilawat Tuhan. Thank God. Amen. Membangkitkan tenaga. Kalau orang full on fire, full power, nggak males-malesan, nggak lemes-lemes. Gereja yuk. Ntar dulu gue capek men, ngantuk gue. Tapi tenaga, power. Hebatnya api ini saudara. Dan saya percaya kalau saya bakar ruangan ini sekarang, gak ada orang akan tinggal di ruangan ini. Betul gak? Kecuali orang gila. Karena yang pertama kabur saya. Saking powerfulnya api. Jadi api adalah gambaran daripada orang yang bersemangat, orang yang bergairah. Saya udah ngomong kemarin, orang yang jatuh cinta. Walau ke ujung dunia tentu akan ku nanti,
Walau ku lewat 7 samudra, tentu akan ku nanti, karena ku yakin kau hanya untukku. Kahitna kalau nyanyi lagu gitu gila, bos. Itu Krisya ya. Tapi dinyanyikan oleh Kahitna lagi. Waktu gue putus cinta, gue dengerin lagu Kahitna, hancur hati gue. Dilawat oleh Allah, saudara. Ada satu lagu bilang gini, sesungguhnya aku sayang kamu. Gila, nangis saudara, dilawat Tuhan. Roh Kudus turun melimpah-limpah. Wah, karena aku yakin. Asik banget. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 29. Saudara jangan jadi langsung diem gara-gara khotbah tadi, ketawa aja, happy aja ya. Jangan langsung alive, amin. Enak kalau alive tuh kita jadi alive semuanya gitu loh. Baca dong 1, 2, 3 ya. For our God is a consuming fire. Ini bicara Roh Kudus. Konteksnya perjanjian baru. Di-repeat dari perjanjian lama. Ulangan 4 ayat 24. Satu, dua, tiga ya. A jealous guy. Siapa yang cowok di sini bisa angkat tangan? Yang cewek jangan, yang setengah-setengah juga jangan. Oke, cowok. Pernah jealous? Jujur pernah jealous? Rasanya gimana? Sakit, saudara. Amin. Nah, tapi cemburunya Allah bukan negatif. Kalau cemburunya manusia cenderung destruktif, mau coba hancurin orang yang dia cemburui. Ya, kita ingat Daud dan Saul. Bagaimana Saul tuh jealous dengan Daud. Cuman karena gini aja. Satu kali pulang perang, para penari penyanyi berseru dan bersaut-sautan begini. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan belasan. Sejak hari itu Alkitab bilang, panaslah dan iri hatilah si Saul. Dia coba bunuh Daud berulang kali. Bahaya jealous, saudara. Tapi jealousnya Tuhan beda, nggak destruktif, tapi seperti ini. Satu kali Yesus ke bait Allah, lalu dia kaget. Di depan bait Allah ada meja penukar uang. Ada orang jual binatang-binatang yang untuk korban persembahan. Lalu Yesus marah, orang bilang holy anger of Jesus. Dia obrak-abrik semuanya, dia acak-acak semuanya. Dan dia bilang begini, cintaku akan rumah Tuhan menghanguskan jiwaku. Dia benci, saudara, lihat orang yang berjualan memanfaatkan orang-orang yang mau datang berkorban kepada Tuhan. Nah, jealousnya Tuhan tuh itu, bahwa cintanya akan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu siapa? Your body, my body. Jadi kalau kita lebih milih dunia, dia jealous, saudara. Itu jealousnya. Tapi dia gak hancurin kita, tapi dia jealous. Kenapa kamu lebih pilih dunia? Bukankah ketika kamu memilih dunia dan bersahabat dengan dunia, kamu membuat permusuhan dengan Allah? Alkitab dengan jelas mengatakan. Jadi jealousnya Tuhan, ngerti saudara ya? Seperti itu. Aduh, aku udah mati di salib, aku udah berkorban buat kamu, aku udah ambil semuanya, udah lakukan yang terbaik. Masa sih kamu kurang cinta gue buat lo gitu loh? Lo masih pilih dunia daripada gue. Gitu kurang lebih. Tapi gak menghancurkan. Dan dia api yang menghanguskan. Menghanguskan apa? Kedagingan kita. Perbuatan-perbuatan kedagingan kita di dalam hidup kita. Dan dia ada di dalam kita. Sebagai api yang terus menyempurnakan dan memurnikan kita. Next slide please. Nah, ini kalau saudara tahu di perjanjian lama ada namanya the menorah.
7 kaki Dian, ada yang 9, ada yang 12, tapi orang umumnya bilang 7. Nah, itu bahasa Ibrani. Kita nggak akan bahas tiang itu apa, jangan tanya saya saudara. Itu artinya apa ya, nggak usah. Tapi yang penting begini, ini harus nyala setiap saat. Nah, kita belajar sedikit tentang tabernakel Allah. Ada ruang, ada halaman. Halaman ini buat semua orang. Sinarnya langsung dari matahari. Jadi dia terangnya karena matahari. Nah, orang yang rohaninya next level, dia akan masuk ke ruang kudus. Nah, di ruang kudus ini penerangannya dari menorah ini. Nah, imam harus bawa minyak, harus nyalain itu api setiap hari. Gak boleh mati. Itu peraturan di imamat. Tapi saya mau kasih tahu kabar luar biasanya. Di ruang maha kudus, in the most of holy places, the level 3-nya itu gelap. Tapi terangnya tidak dari matahari, tidak dari lampu buatan manusia. The light shine from God itself. Itu sebabnya imam besar masuk ke ruang maha kudus 1 tahun 1 kali saja. Dan kalau dia masuk, dia harus menyucikan dirinya, menguduskan dirinya, dan dia harus dipakaikan satu kelenengan, lalu ditarik saudara. Dia masuk ke dalam. Kalau dia gak kudus, dia mati di tempat. Straight away. Bam! Begitu dia mati, dia ditarik keluar. Ganti imam yang baru. Nah, itu sebabnya, I'm sorry to say, pelayanan bukan main-main saudara. It takes holiness. Banyak orang pikir pelayanan sekedar punya talenta. Karena saya bisa nyanyi, saya bisa jadi singer. Karena saya punya suara bagus, saya bisa jadi worship leader. Karena saya bisa ngomong, saya jadi berkhotbah. No, this is not a playing around. Cuman ini zaman anugerah aja. Nah, kalau konteks zaman penyelamat itu mati saudara. Bam, straight away. Kenapa? Karena God himself is there. The shining glory of God. Wow. Kalau saudara ngerti ini, sekarang saudara akan mulai nggak anggap pelayanan itu remeh. Saudara nggak akan main-main sekedar just doing it, tapi saudara benar-benar you prepare it. Saudara do it from your heart. There's a big difference. Do something just doing it and doing it from your heart. Nggak percaya? Let me prove it. Coba saudara tepuk tangan, nggak usah sungguh-sungguh. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Itu tepuk tangan yang gak sungguh-sungguh. Coba sekarang with all your strength, all your might, all your. If only we understand how real it is to be minister in these places, then we need to be serious. The music that come from her hand, the music that come from the guitar, is gonna be different if it come from your heart. Saya khotbah di mana saya bilang begini, kebanyakan orang gereja menyanyi menyembah Tuhan seperti datang ke karaoke, saudara. Saudara pernah ke karaoke? Siapa pernah ke karaoke? Saudara datang di situ, saudara pencet tombolnya, saudara nyanyi gila-gilaan, ya. Ada pakai minuman kalau bos saya. Mabok, muntah, saya yang bawa pulang. Enak aja dia cuman bos lu mau di sampah atau mau di mana gitu kan ini ya. Udah kan karaoke gitu kan. Wow, bagai bintang di surga. Dan gak ada yang larang, kita bebas kan. Ya kan? Tahu gak saudara, banyak kita cuman karaoke rohani dan bukan menyembah di gereja. Menyembah need a little bit more than just singing. It must come out from this, from your heart. In fact, I will give you a demonstration about that. Karena saya paling kenal, konan maju ke depan. Oke. Saya mau kamu nyanyi. Nah. Jangan takut dulu. Dengan segenap hati kamu. Nggak apa-apa, mereka muntah juga is okay. It's okay. No, you.
lagu lama. Ku cinta kau Yesus. Oke? Haleluya 12 kali. Oke? Nggak tahu juga? Tahu. Oh. Taunya ini ya, umbrella ya, tahu umbrella. Ya? Nyanyi ya. Kamu kalau malu ngadep sana, kamu ngadep saya. Kalau malu ngadep saya juga, kamu keluar di sana. Haleluya. 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 Apakah dia nangis karena dia nggak ada duit? No, because he sing from the heart. Then God come, draw near to God, and He will draw near to you. Come on, keep on, bro. Enjoy it. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Satu, dua, tiga dengan suara keras. Sama tadi. Cuman tadi di perjanjian lama, now di perjanjian baru. Jangan padamkan roh. Sama dengan begini. Jangan padamkan api. Sama dengan keep your fire burning. Perintah itu. Janganlah. Ternyata jemaat di Tesalonika juga begitu. Tadinya menyala-nyala dalam roh, dan gradually turun dia punya api. Ini checklist sederhana. Checklist sederhana aja.
Apakah ibadah jadi rutin? Satu lagu lambat, dua lagu cepat, satu lagu lambat. Tepuk tangan jadi rutin. Bukan karena kita admire the Lord, tapi karena rutin aja. Oh, kalau di gereja begitu. Atau kita mulai bosan, jenuh, monoton, biasa aja. Gimana rasanya? Biasa aja. Lu ngerasain ada tuh? Ya oke, biasa aja lah, biasa. Semua jadi biasa, sekedar aja, asal aja. Bahasa Jakartanya nyantai aja, relax, nggak perlu lah, ada tuh nggak usah lah, nggak usah deep lah. Saya beritahu, orang kalau mancing mau dapat ikan yang besar, dia harus ke tengah laut, betul nggak? Because in the deeper you get more fish, big fish. Nggak ada ikan gede gini, saudara pancing di tepi pantai. In fact, Yesus berkata satu kali, Petrus bilang, udah semalaman Tuhan, aku mancing, nyebarin jala, gak dapat ikan. Tuhan bilang gini, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dipikir gak make sense sih, Tuhan kan tukang kayu, gue nelayan. Tapi dia nurut sama Tuhan, dia ke tengah laut lebih dalam, dia lemparkan jalanya, dia dapat ikan banyak. Sampai dikatakan ini, terkoyak dia punya jala. Dia harus panggil teman-temannya. Berapa sih saudara mau bosan gak sih jadi orang Kristen yang stay the same year every year, begitu-gitu aja, nggak pernah lihat progress, nggak pernah lihat kemajuan. Siapa yang mau maju, saudara? Amin. Kalau saudara bisnis, saudara mau maju. Majunya gini, tadinya saya punya 2 karyawan, sekarang karyawan saya 20, itu namanya progress. Kalau saudara sekolah, tadi nilai saya cuma C, tahun depan saya mau jadi B, itu namanya progress. Kalau saudara tetap C terus, karyawannya sudah 15 tahun, 2 saja, something is wrong with you and your company. Nah, kalau saudara sudah ikut Tuhan, sudah ke gereja setiap minggu, dengerin khotbah, baca Alkitab setiap hari, berdoa, tapi kayaknya rohaninya gak bertumbuh, stagnasi, mandek somewhere else. Kayak saudara udah gak bisa lagi. Saudara kayak jalan di tempat. Let me tell you something. Kalau saudara jalan di tempat, you will not reach accept and arrive to your destiny. Betul gak? Kalau saya mau tujuan saya adalah Bu Yeni, tapi saya jalan di tempat, man, I couldn't reach it. Mungkin saya gak jalan cepat, mungkin saya jalan seperti ini, tapi at least saya jalan. Sooner or later I will reach my destiny. Tahu kok teman-teman, banyak orang Kristen yang Tuhan punya purpose yang besar di depan. Tuhan punya rencana yang dahsyat. Hanya karena satu dan lain mereka jalan di tempat. Dan mereka enjoy. Mereka bilang gini, gue enjoy jadi orang Kristen. Padahal they walk on the same place. Saya percaya saudara pengen dong maju, amin. Saudara pengen kerohanian saudara bertumbuh, growing. Stagnasi, malas-malasan, ogah-ogahan. Ayo bantu melayani Tuhan. Enggak, gue udah sibuk. Ayo dong terlibat. Enggak, capek gue. Udah pusing banyak hal dalam hidup gue. Nah itu saya bilang, ada bahkan orang sampai bilang ini, I hate Sunday, saudara. Bosan. Gue mesti datang, terus gue nyanyi, terus gue dengerin khotbah, terus gue persembahan, terus gue pulang. Bosan lah. Nah itu lawannya, saudara. Bersemangat. Semangat. Amin. Bergairah. On fire. Do the best. Excellent. Rajin. I love Monday to Monday. Iya dong. Saya pernah hadir di sebuah perkumpulan MLM. 500 orang. 500 people. Yang dipresentasikan duit. Saya di sini not presentasi money, but about Jesus and about the word. Betul nggak? Sama nih, kurang lebih sama. Kalau mereka duit, datang motivator pertama. Siapa yang mau duit dan butuh duit? Ya angkat tangan semua dong. Sama kayak saya, siapa yang butuh Yesus? Ada yang berani angkat tangan? Seperti ketua DPR kan? Ya waktu itu kan.
Angkat tangan semua. Wih, semangat banget. Yeah. Terus diputerin video tentang duit. Diputerin segala hal. Udah ini semua kayak gini, kayak khotbah kayak gini. Begitu ketuanya datang ke depan, karismatik banget, saudara. 500 orang berdiri. Gak disuruh, gak diapain. Siapa yang mau kaya? Itu gedung mau gempa, saudara. Ya, kaget saya. Cuman saya gak angkat tangan. Tapi dalam hati saya juga mau, Tuhan. Waktu saya lihat itu, Tuhan bilang sama saya, kalau aja gereja ngerti ini, gak ada lagi ibadah yang lemes-lemes. On fire. Daud menari seperti orang gila. Tuh, istrinya lihat dari jendela. Istrinya bilang gini, tidak pantas kamu menari seperti itu. Engkau seorang raja, kamu nyaris telanjang. Dengar baik-baik, ayat berikutnya bilang begini, istrinya mandul seumur hidupnya. Allah kita suka disembah, saudara. Dan dia gak bisa disembah dengan asal-asalan. We need to give the best to him. Saudara ke gereja cuma 2 jam. Nonton bioskop saudara bisa konsentrasi, betul gak? Nah di sini enggak, di sini baik ya. Saya cuma lagi beri gambaran. Saudara nonton bisa 2 jam loh. Perhatiin dialognya. Apalagi kalau nonton 3D, lebih seru lagi. Pakai kacamata, nabrak saudara, kaget gitu. Disemprot saudara kaget lagi, ya kan? Terbakar saudara loncat, ya kan? Pernah nonton 3D kan? Tapi saya banyak lihat di gereja kalau dengerin khotbah, mata orang mulai sayu-sayu. Sepertinya dia setuju. Amin. 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 Kadang-kadang dia terbangun, haleluya. Padahal udah jemaat udah pulang semua. About a couple months ago, saya hadir di sebuah grup. Tempat kecil cuma 45 orang. Waktu saya masuk ruangan itu, I just feel presence of God. I don't know why. Dan mereka mulai nyanyi. Saya lihat gila nih anak-anak muda nyanyi gila men, gila banget. Padahal mereka tempatnya dempet banget bos. Udah susah sebetulnya. Kukuan terbang jedas kena, wow, ada yang teriak, wow, benjol. Giliran saya maju, saya bilang sama ketuanya, boleh nggak saya nggak khotbah? Terus ngapain pak? Saya mau ajak mereka deeper. Boleh pak? Wah, kita nyembah. Tiba-tiba satu ruangan, they just filled with the presence of God. Dari detect, saudara detect sendiri. Apakah setiap pagi saudara bangun yang saudara pikir pertama, gue mau dapat firman Tuhan? Apa saudara langsung ke handphone saudara? BBM, WhatsApp yo. Generasi kita adalah generasi yang lucu digambarkan di sebuah gambar. Bapaknya, emaknya, anaknya 2 nonton TV. Bapaknya megang Samsung, anaknya megang iPad, ibunya megang HTC, yang satu lagi megang piano Yamaha. No, just joking. Gambung pegang handphone yang lain. Jadi 4-4-nya duduk bersama-sama. TV-nya gak ditonton. Yang ditonton apanya? Gadget. Kita gak bisa dengar bunyi turut, ting, ting, pengen cepet-cepet lihat, ting, ting. Padahal kalau Tuhan hadir, kok kita gak pengen cepet-cepet ya? Responnya lama banget. Bahkan kadang-kadang pendeta harus capek. Ayo siapa yang mau maju, kalau gak ditusuk, baru maju semua. Saudara yang mau merasakan dari Tuhan maju, ntar kalau gak dibacok, baru maju semua. Sebelum saudara merasakan dari Tuhan, saya akan kunci kamar ini. Kalau masih gak mau maju, saya kasih gas beracun di kamar ini.
Wah, baru maju. Tapi kalau saya bilang gini sekarang, jujur ya responnya ya. Hujan emas, no, gak ada yang sini, kabur semua ninggalin saya. Otomatis jangan sorohani, pasti semua. Saya juga yang pertama soalnya. Langsung saya pasti udah gini semua. Hey, family pack, 6 pack. I wish I was in Berlin, trained by you for 1 year. I believe I will be like you, man. Saya sebenarnya berotot, saudara, cuman banyakan lemaknya. Oke, ini kan cuman deteksi aja ya. Then you be honest with yourself. Nah sekarang gambaran Alkitab mengenai detect fire-nya gitu ya. Nah, kita buka dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. In the moment I will finish. Boleh kan buka baju? Boleh. Yang gak boleh buka yang satunya lagi. In fact kita harus baca dari ayat pertama sih. Sebetulnya ayat pertama aja biar clear whatever it is, what happened to this jemaat in Ephesus. Tuliskanlah kepada malaikat. Saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap. Is that fair? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Yesus, karena Dianya besar, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2. We pause here, perhatikan, ini pujian dari Yesus. Dipuji dulu jemaatnya. Aku tahu pekerjaanmu, kamu rajin, top, TOP BGT, melayani Tuhan the best. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wah, kamu bukan cuman hebat pekerjaanmu, tapi kamu orangnya berani bayar harga, berjilalah, dan kamu tekun kok. Bahkan kalau kamu lihat orang yang jahat, kamu gak sabar. Kamu pengen, ayo bener dong, hidup bener gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan semuanya ayat 3. Saya bacakan ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena, bahkan engkau sabar walaupun engkau dihina, diludahi, engkau hebat lah pokoknya, engkau sabar, engkau sabar gitu ya, itu dia. Dan engkau tidak mengenal lelah. Baca ayat 4. Jadi Tuhan pertama acungin jempol. Terus dia bilang, tapi aku mencela kamu untuk satu hal. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Saya tahu, secara ilmu sains, orang jatuh cinta itu bertahan 3-6 bulan. Yang perasaan yang gak bisa digambarkan itu. Pengen ketemu setiap hari. Pengen teleponan setiap hari. Telepon udah mati pun ditelepon, bisa nyambung pokoknya. Kan saya pernah pacaran, masih orang kampung. Saya pernah pacaran, saudara. Telepon sampai jam 6:30 pagi. Dari jam 9 malam. Karena di Australia gratis setiap 10 menit, itu menguntungkan. Jadi, halo, udah mau 10 menit, matiin, telepon lagi. Jadi bill tiap bulan 0, dan itu orang Indonesia pasti. 0. Orang Indonesia itu emang paling berhikmat, paling pandai, paling licik, paling cerdik. Itu Indonesia. Koin dibolongin, dikasih benang, dia masukin telepon ke Indonesia 2,5 jam gratis. Saya pernah minta diajarin, gak diajarin, kurang asem saudara. Saya bisa telepon sampai pagi, sampai saya bilang gini, sayang,
Kamu sebentar lagi kerja loh. Kalau saya hari Senin libur karena saya full time. Sekarang kamu tidur sayang. Nanti saya jadi alarm kamu. Jam berapa kamu butuh untuk bangun? Saya butuh bangun kurang lebih jam 8 siap. Oke sayang, kamu tidur, aku gak tidur. Keren gak? Beneran saudara, saya gak tidur. Saya jerotin pala ke tembok, colok mata. Gantung diri supaya sadar saudara. Terus waktu udah mau keluar, udah mau mati, cabut saudara. Padahal nguapnya udah gini saudara. Udah mau mati saya saudara, gak tidur. Jam 8 saya telepon dia. Sayang bangun. Terus dia tanya, kamu tidur gak? Enggak dong, cuman buat kamu. Nanti kita ketemu ya di lobi depan ya. Saya mau temenin kamu walk to your office. Sedap gila, udah gak tidur bos. Walk to office. Gagah nih, begitu udah sampai pintu office. Nanti kalau bisa kita makan siang bareng ya. Iya sayang. Begitu dia naik tangga saya langsung pingsan. Cinta mula-mula. 6 months later, we know lah. Udah diselidiki oleh para sains, cuma 6 bulan maksimum. Orang nikah, honeymoon, kadang-kadang 3 bulan honeynya habis. Ganti Vegemite. Tahu Vegemite saudara? Selai asin hitam yang kagak enak. Bukankah kita sama Tuhan gitu? Waktu terima Yesus pertama lahir baru, nangis. Wah, terima kasih kamu yang ada. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Mati aku mau apapun Tuhan, ini tubuhku. Pakai. Kalau nggak mau dipakai suruh pakai sendiri. But the Lord say, you lost your first love. You lost it, man. You lost it. Apakah komitmen kita dalam hubungan pribadi dengan Tuhan menurun? Sudah punya waktu setiap hari berdoa buat Tuhan, ngobrol sama Tuhan? Or you just do your thing, sudah sekolah, sudah kerja, sudah pulang, sudah tidur, sudah bangun, sudah kerja, sudah sekolah, sudah pulang, sudah tidur, sudah without you give a time to the loved one, to talk to him, to speak. Apakah kita bersedia mengasihi Tuhan sebagaimana semestinya? Ayat 6. 5 berarti. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Men, Tuhan gak pernah bilang gini, kamu membunuh, kamu jatuh. Kamu mencuri, kategorinya kamu jatuh. Tidak. Tapi dalam konteks kamu kehilangan kasih mula-mula, Tuhan bilang kamu udah jatuh. Dan dengar baik-baik, betapa dalamnya. Artinya buat Tuhan, kasih kita kepada dia penting. Amin. Itu valuable. Seperti saya dengan istri saya, yang saya harus jaga dengan istri saya adalah api cinta saya. Karena laki-laki diciptakan to be a lover. We are a lover, dia receiver. Kalau dia mulai merasakan saya kurang cinta sama dia, dia pasti tahu. Dia akan bilang, do you still love me, honey? Yes, I do, honey. Tapi your action, your speaking, not same as you talk and you show it, not show it, man. Kenapa? Kamu belakangan ini sibuk banget, gak pernah perhatiin saya. Kamu gak lihat kepang saya udah 3, kamu lupa dan semuanya. Tahu kok istri kita suka ngecek kita? Istri kita suka ngecek kita gini. Dia suka potong rambut, terus dia diam-diam. Sepanjang hari saya gak notice, saudara. Malamnya habis, saudara. Dan gak dapat jatah. Gak dapat yang itu tuh. Bukankah kita mulai nikah juga gitu, saudara? So on fire. Pergi ke Bermuda berdua. The world is only for us. Yang lainnya numpang dan nyewa, saudara.
Tapi berapa banyak orang bercerai? It's a fact. Sama saudara. Berapa banyak orang memulai dengan Tuhan, menyala-nyala. A couple months later, a couple years later, instead of forwarding, they walking in the same place. Or either, yang paling jelek, they backsliding. Dia mulai jauh dari perkara-perkara rohani. Lakukanlah, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, I will come to you and I will take kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. So all we need to do is honestly with ourselves. Tuhan udah gak jadi nomor satu buat gue. Tuhan gak penting lagi. I don't care about God. Kita mesti jujur. Dan kita bertobat. Kita datang sama dia kembali. Ayat 7 masih ada gak? 6 coba. Ada 6 Cio. Itu pelajaran yang lain. Gambaran kedua dari Alkitab, Wahyu 3 ayat 15 sampai 20. Again, dipuji dulu sama Yesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, tapi ini Tuhan bilang, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau engkau panas. Karena jika engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, I will spill you out from my mouth. Artinya begini, itu kejijian buat Tuhan. Istri saya berhak menerima 100% cinta saya. 100%. 99% is not enough. Because 1% make a big difference for my wife. Same as God. He deserve to receive our 100%. Because He's already give His 100% to us. Amen. Itu sebabnya ada orang gila macam David Livingstone yang tinggalin, saya gak suruh saudara begitu. Dia tinggalin keluarganya, dia pergi ke pedalaman, dia bangun jemaat and so on. Ada orang model Jim Yost yang tinggal di luar negeri begitu enak, tapi dia harus pulang ke Papua, hidup di sana, menyelamatkan suku demi suku. As a crazy person. Kalau kita tanya why? Because they give their life 100%, not only 99%. Tahukah saudara, 1% yang saya tidak cinta istri saya itu menjadi kesempatan untuk perselingkuhan saya. That's why saya terus jaga hati saya, jaga api saya dengan istri saya. I keep that. Saya akan lakukan apapun untuk jaga itu. Istri saya sukanya ngobrol sama saya. Dia suka ketemu saya. Saya berikan waktu terbanyak buat dia. Lebih dari siapapun. Setiap hari saya ada buat dia. Because she love it. So maksud saya begini, please stop playing church. Berhentilah bermain gereja-gerejaan. Berhentilah jadi orang Kristen-Kristenan. Saudara tahu kenapa orang disebut aktor atau aktris? Artinya gini, dia cuma memerankan sebagai perannya. Kalau perannya sebagai pembunuh, dia harus tampil garang. Tapi dia bukan pembunuh sebetulnya. Kalau perannya sedih, dia harus menangis. Dia bukan orang yang sedih biasanya, tapi dia harus menangis. Itu cuma acting. Nah, banyak orang Kristen acting, saudara. Kelihatannya Kristen, outside. Kalau ngomong shalom, ditanya gimana kerjaan kamu? Haleluya, puji Tuhan. Aneh saudara. Padahal jawabannya harusnya baik-baik, ya betul gak? Apa kabarmu? Shalom, haleluya. Saya kadang-kadang ketemu yang begitu saya langsung well, we need to be serious with God. Stop acting. Saya kemarin sempat baca bukunya Budi. Bukan Budi siapa? David mana David? David yang rumah saya tinggalin. Saya pinjam baca sambil
Ngerti ya? Saya nggak bisa kalau nggak ini gitu. Saya iseng lihat ada buku yang kamu baca, kamu tinggalin. Saya orang yang suka baca, saya baca saudara. Saya dapat sesuatu yang bagus dari buku itu. Dia bilang begini, hanya karena kamu berkata dirimu Superman, belum tentu kamu Superman. Justru tantangannya adalah ketika orang bilang gini, lu Superman kan? Buktiin lu Superman. Ayo lo saudara. Tiba-tiba orangnya di depan kita nih orangnya. Ayo coba kalau Superman bilang lu terbang. Waduh, matang lu saudara. Ternyata kita cuma Superman, ngomong doang Superman. Terus kita terbangnya gini. Saya di Australia pernah bikin video jadi Superman. Bohong itu saudara videonya. Saya ada videonya. Sayang dalam bentuk VHS. Ih lucu deh videonya. Perut saya masih gendut banget. Superman gendut itu. Jadi cuman gini. Kita tuh difoto dari atas. Jadi ntar tukangnya ngarahin. Ntar tangan kamu gini ya. Terus saya gini. Kamu nengok sana ya. Iya. Itu di videoin. Jadi pas diputer videonya saya jadi kayak terbang saudara. Bohong gak? Bohong. Gak apa-apa. Telepon dari surga. Oke. If you dare to call yourself a follower of Jesus or you are a Christian, orang akan bilang begini, show it to me. Show it to me. Kalau orang udah sampai tantang itu, saudara bisa show it? That's the challenge. Nah, bicara suam-suam kuku, ini kisah nyata di Laodikia. Kota ini adalah kota yang airnya memang dari sumbernya sebetulnya panas. Tapi waktu masuk ke kota, mendadak jadi suam-suam kuku. Dingin enggak, panas enggak. Sehingga orang gak bisa minum dari kota itu. Kalau minum dia langsung enak. Wah, pengen muntah kayak racun saudara. So my question is, ayat 16, 17. Karena engkau berkata, nah ini orang sombong saudara, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu, padahal engkau tidak tahu, engkau tuh melarat, telanjang, malang, miskin, buta. Banyak orang merasa rohaninya udah hebat, dia pikir dia udah luar biasa saudara. Tanpa disadari dia lupa bahwa dia itu sebenarnya miskin. Terus ayat 18. Maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar kamu menjadi kaya dan juga pakaian putih. Nah, emas ini bicara saudara bayar harga untuk mendapatkan perkara-perkara rohani. Emas itu berharga, harganya mahal, ya. Saudara bayar harga untuk mendapatkan perkara-perkara rohani. Saudara harus grab, saudara harus kejar. Terus bicara minyak, pakaian putih, saudara hidup dalam kekudusan dan minta minyak dari Tuhan supaya minyak itu bicara Roh Kudus untuk melumaskan matamu biar terbuka bahwa iya ternyata aku nih belum sungguh-sungguh betul, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi. Nah pertanyaan gini, apakah semangat kita terhadap hal rohani menurun? Apakah standar kekudusan kita menurun? Nah kita udah bahas itu, saya gak akan lama-lama bahas itu. Saudara kok jadi diam banget sih? Saya jadi merasa ada di gereja itu lagi saudara. Dan saya sebel banget keadaan itu. Tanda-tandanya gini saudara, hati saudara jadi keras, kering, kosong, hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Semua jadi biasa, gak efektif lagi. Baca Alkitab jadi beban, doa jadi beban, ke gereja jadi beban, dan semuanya. Kembali ke pacaran saudara. Waktu saudara pacaran saudara gak pernah hitung-hitungan. Waktu saudara jatuh cinta bener gak pernah hitung-hitungan. Biasanya udah setahun 2 tahun baru hitung-hitungan duitmu duit. Ya Pak ya. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Ya kali ya. Ya. Untung dia nggak bilang ya sungai ya. Boleh saya tutup dengan cerita ini? Gara-gara Ronald saya langsung tutup aja. Here is a Peter, Simon. Yesus bilang, barang siapa ikutlah aku, kau akan menjadikan penjala manusia. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya, ikut Yesus. Hebat, menyala-nyala. Betul gak?
Nafkah itu nafkah itu. Jadi nelayan itu nafkah. Sumber mata pencarian satu. Tapi karena Yesus bilang ikutlah, dia ikut, tinggalin ya. Hebat, menyala-nyala. Kita bicara Simon sekarang. Dia ikut Yesus, lihat mujizat, lihat segala hal. Sampai satu saat Yesus bilang, waktuku udah tiba, bentar lagi aku mati. Nah, Simon ini emang menyala-nyala orangnya. Sekalipun yang lain meninggalkan kamu, aku akan mati bersama kamu. Gaya kan? Tapi orang ini keren. Cuman dia yang berjalan di atas air. Yang lain cuma nonton, betul gak? Gak ada murid lain yang jalan, cuman dia. Emang Simon tuh orangnya wah, semangat gitu, antusias. Yesus cuman lihat dia bilang begini, Simon, Simon, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 times. Mungkin Simon bilang gini, gak mungkin, aku kan on fire, aku kan keep your fire burning. Suatu hari dia sangkal Yesus 3 kali. Terus roster itu bunyi, kuku, kuku. Dia ingat, kok gua bisa nyangkal Tuhan ya. Dia malu saudara. Dan guess what? Waktu Yesus mati disalib, semua murid kabur saudara. No one there, including Simon. Ayat Alkitab menuliskan begini, dia berdiri dari jauh. Itu berarti gini, tadinya dekat, sekarang jadi ada distant. Tadinya close, sekarang udah saudara, banyak orang Kristen tadinya dekat sama Tuhan, but somehow somewhat dia mulai ada distant. Long distance. Dia cuma berdiri dari jauh saudara. Tapi Yesus kita luar biasa. Dia bisa saja buang Petrus. Dia bisa saja datang dan bilang, Petrus, lu udah ikut gua 3,5 tahun. Lu udah lihat mujizat, lu udah lihat segala perkara. Gimana sih lu? Goblok lu. Lu kok bisa begitu sih? Atau Yesus bilang gini, I told you. Oh saudara, I told you. See? Tapi hebatnya Yesus kita saudara, dia datang, dia gak wawancara Petrus, dia gak tanya keadaannya. Yang dia tanya cuman kata-kata itu, Peter, do you love me? Peter udah hancur hatinya saudara. Sama seperti istri yang sudah selingkuh, atau suami yang sudah selingkuh, terus dia datang sama yang diselingkuhin, dia datang sama yang nyelingkuhin. Instead of judging, dia lihat istri yang selingkuh bilang gini, do you love me? Itu hebat saudara. Dan Yesus bilang, do you love me Peter? Bahasa aslinya kalimat ini dikatakan dalam do you agape me. Petrus merasa gak layak, dia bilang no, I'm filio. Saya cuma sampai level filio, saya gak bisa bersyarat. Buktinya saya udah gagal, saya udah mundur. No, saya udah gak bisa Tuhan. Tuhan turunin pertanyaan kedua, do you filio me? Sampai 3 kali. Petrus sudah hancur. Saya kalau bayangin adegan ini, saya paling suka saudara. Saya yakin Petrus sudah hancur. Gue udah gak layak. Lu masih mau terima gue? Ya, saya hancur hatinya. Dan tidak sampai di situ. Yesus kasih dia tugas yang baru. Peter, flock my shepherd, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus jadi the first santo yang buat gereja di muka bumi ini. Maksud saya apa sih? Mungkin ada dari saudara yang merasa gagal. Saudara merasa you fail. Tapi dia datang sama saudara. Dia gak tanya saudara buat dosa 17 kali, 15 kali. No. He just asked the simple question. Do you love me? Dan kalau kita mau jujur seperti kita bilang gini, saya sebetulnya sayang sama Tuhan. Kalau saudara tanya orang yang selingkuh, pasti jawabannya gini, sebetulnya saya sayang sama istri saya. Betul?
Sebetulnya saya sayang, cuman karena saya nggak tahan nafsu saya aja, saya jadi pergi sama sekretaris saya gitu kan. Wow, it's amazing. Nah siang ini, dalam 15 menit ke depan yang saya punya, I just want you to worship the Lord with love, with love, with love. Please don't just sing, but with your love. Karena sangat tidak sopan kalau seseorang berkata I love you dan saudara diam aja. Bayangin kalau istri saya bilang sama dia I love you babe, dan dia diam aja. Babe I love you, dia diam aja. Saya suka bercanda sama istri saya, kamu sebenarnya sayang seberapa banyak sih sama saya, istri saya ini. Saya selalu jawab gini, ya lumayan lah. Saya terus dipukul, terus saya jambak dia. Sinetron.